Selamat berjumpa kembali di channel kami YT Aktivitas, yang mana hari ini kita akan meliput yaitu jumpa kisah kepala KUA yang baru ya, di KUA Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Marilah kita akan meliput plus yaitu kegiatan penyuluhan para amil sekecamatan. Marilah kita akan meliput ke dalam. Illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, hormatan syukurin para alim, ulama, para kiai, para ajib, para hujjaj, para asatidzah, para pensukuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus penginten wabil syukurin sadaya pada amal pegawai KUA Kecamatan Ciater dari Cibogo punten. Wabil khusus wabil khusus sobat syukurin para amal pegawai KUA Kecamatan Cibogo, Gawitan JFU Jabatan Fungsional Umum maupun JFT Jabatan Fungsional Tertentu, baik pemuluh maupun penyuluh, Fahid juga agama Islam fungsional. Beginilah penonton syukurin para penyuluh agama Islam non ASN. Yang alhamdulillah penginten ada 2 orang yang sebentar lagi akan diangkat menjadi Fahid. Dari PAH menjadi Fahid, penyuluh agama Islam fungsional, 2 orang perempuan. Dan juga yang saya hormati para pramubakti yang insya Allah 1 orang akan segera beralih dari pramubakti menjadi penghulu. Kita doakan mudah-mudahan kebetulan Pak Apen gitu kan, salah satu pramubakti yang beralih menjadi penghulu. Jadi ada 2 penyuluh perempuan, Teh Iis dan Teh Neneng, dari PAH menjadi Fahid, dan dari pramubakti akan segera beralih menjadi penghulu ataupun pejabat fungsional penghulu. Salah satunya yaitu Pak Apen, insya Allah beliau pun juga tidak akan lagi kemana. Insya Allah saya sangat membutuhkan beliau dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membantu kerjaan saya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan juga wabil khusus yang saya hormati para P3N, para bapak amil sekalian,
yang senantiasa diri dari Allah Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama saya mari kita mau puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang dan terakhir kita semua diperkenankan bisa bermuajahah bersilaturahmi jadi dalam rangka jumpa pisah kepala KUA Kecamatan Cibogo yang lama kepada kepala KUA Kecamatan Cibogo yang baru. Tentunya mudah-mudahan akan berdampak positif, akan bertambah keberkahan untuk kita semua. Tentunya dalam hal ini mudah-mudahan KUA Kecamatan Cibogo akan lebih baik dan lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah untuk baginda Rasul Habib wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahabat Nabi dan tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma yang berjasa hatta yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, wabil khusus yang saya hormati istri tercinta saya, kalau mantan pacar saya. Insya Allah barangkali ini kedepannya mudah-mudahan akan menjadi spirit buat saya, selalu mendampingi saya, terutama bisa menyelesaikan pekerjaan di tingkat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama di tingkat kecamatan Cibogo. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Amil, K3N dan juga para penjuru, perlu kami sampaikan. Insya Allah tadi pun juga saya sudah pakai-pakaikan komunikasi dengan beliau Pak Haji Rasyidin, sudah deal, bahkan sudah siap, beliau sudah siap meluncur dari jam 9, katanya insya Allah jam setengah 10, jam 10 belum nampak hadir juga, mungkin masih sibuk di sana, tapi insya Allah beliau janji akan hadir. Tapi kira-kira ini para penyuluh, para amil sudah menyiapkan kado belum buat Pak Kepala KUA yang lama? Ada terbaik, ya. Doa makan, ya bagus, nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk syukur kita barangkali ya kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari ini kebetulan barangkali perlu saya sampaikan juga bahwa ada sistem rotasi mutasi di tingkat ASN ataupun PNS Kementerian Agama itu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi tradisi. Hanya saja mudah-mudahan dengan adanya rotasi mutasi ini tentunya akan berdampak positif untuk kita semua. Yang kedua, bagi saya dan mungkin bagi para bapak-bapak sekalian, sosok saya ini barangkali sudah tidak asing lagi. Tapi layaknya orang baru, saya akan perkenalkan. Kemungkinan ada yang memang saat ini mungkin baru ketemu dengan saya, baru kenal dengan saya, tapi saya yakin sebagian besar sudah saling mengenal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bibin Budiamin STHI. Umur sampai saat ini saya masih berapa ya? 17. Lahiran 76. Insya Allah bulan Oktober saya ulang tahun, berarti umur saya 47. Kebetulan istri satu, betul, alhamdulillah sampai istri satu. Istri ke-1, anak 3. Kebetulan saya berdomisili masih saudaranya beliau. Ini Pak Amil Ulinnya adalah masih saudara saya, gitu kan. Mohon doanya, ini bukan siapa-siapa, ini uang saya, gitu kan. Jadi memang berkat doa dari Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah putra daerah Kecamatan Cibogo, Desa Majasari, Kampung Rancasel, alhamdulillah kembali ke Pakanangan, ke asal pulang kampung. Jadi saya bukan siapa-siapa, asal lahiran Rancasel. Saya asli orang Rancasel. Saya mungkin barangkali hanya mungkin besar dulu di Pagaden. Terus lagi ketika memang saat itu Bapak pindah ke Patok Besi, saya pindah ke Patok Besi. Ketika Bapak meninggal, saya pindah ke Patok Besi ke Rancasel. Alhamdulillah menetap sampai sekarang. Untuk zona operasional Kecamatan Cibogo barangkali insya Allah saya sudah paham, terutama di bidang geografis gitu kan. Jadi saya sudah tidak asing lagi. Insya Allah nanti mohon dibantu oleh Bapak Amil ketika saya nanti ada tugas kedinasan, terutama dalam menjalankan tugas negara berupa pernikahan atau menghadiri dan rencana pernikahan. Insya Allah tolong dibantu dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kita
laksanakan. Apa yang akan kita laksanakan, hajat kita bersama mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang keduanya, di samping memang rotasi mutasi sudah menjadi sunatullah, hukum alam, dan hal itu insya Allah akan berdampak positif ke depannya, yaitu guna penyegaran. Penyegaran, jadi beliau barangkali Pak Haji Rosidin sudah 2 tahun 3 tahun di sini. Kebetulan saya juga menjabat kepala kawan teater. Tidak terasa sudah mau 3 tahun. Sehingga kalaupun memang misalkan saya pindah ke sini, nanti tolong dibantu, tolong didukung. Nah hal ini tadi, setiap manusia barangkali tadi tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, sehingga tadi apabila nanti gitu kan di kemudian hari kedepannya mungkin baik gitu kan, yang lama maupun yang baru gitu kan, tidak, kalau memang menjumpai hal-hal yang perlu diingatkan, nanti sifatnya mungkin sharing, dan mungkin nanti pun juga setelah acara jumpa pisah ini sambil menunggu beliau gitu kan, perlu saya sampaikan ada beberapa pengumuman. Barangkali mohon maaf, setiap rezim kepemimpinan lama pada yang baru itu akan berbeda prinsip. Nah pada prinsipnya saya barangkali dengan prinsip saya sendiri tidak harus sama dengan beliau. Seperti apa kebijakan nanti yang akan saya terapkan untuk para bapak dan sekalian ketika dalam prinsip kepemimpinan saya, insya Allah akan kami sampaikan. Hanya saja tadi ketika nanti ke depannya, mohon maaf, saya sudah dipikirkan matang-matang jauh-jauh hari ataupun mungkin beberapa hari ke depan itu. Perlu Bapak Amil ketahui, di saat rezim saya nanti ke depannya, saya akan memberdayakan beberapa pegawai ASN, pramubati, staf pelaksana gitu kan, baik jabatan fungsional umum dan tertentu sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Saya akan memerankan sesuai dengan tupoksinya kali ini agar tadi itu kan, agar bisa membantu dan meringankan beban saya. Nanti barangkali Bapak Amil, alur pendaftaran nanti di zaman saya ini akan sedikit ada perbedaan. Jadi Pak Amil nanti kalau misalkan ada saya, sebelum barangkali berkas sampai ke meja saya akan berdayakan beberapa komponen gitu kan, yang memang sudah semestinya juga dilakukan, diberdayakan. Nanti kebetulan ada Bu Neng Waji sebagai staf bendahara, ya, sekaligus sebagai pendaftaran. Jadi Pak Amil nanti jangan sampai nunggu saya ketika saya berhalangan hadir ataupun mungkin sedang sibuk di luar sana, ya. Jadi harus nunggu Pak Kepala, katanya nunggu Pak Kepala lagi rapat, Pak Amil misalkan nunggu berjam-jam tidak bisa diterima berkasnya karena harus melalui Pak Kepala. Di zaman kepemimpinan saya tadi gitu kan, tidak usah bikin ribet, hanya saja mungkin administrasi semuanya harus bisa ditempuh dengan baik dan benar. Dan hal ini sebelum nanti gitu kan masuk ke pendaftaran, saya akan memberdayakan dalam hal ini mungkin ada Pak Apen sebentar lagi akan segera turun dan segera dilantik menjadi penghulu. Maka salah satu tugas pokok fungsi penghulu adalah memverifikasi berkas dan data. Ya. Terus disampaikan ke Bune, mungkin nanti ada Pak Apen dan juga ada Pak Ujang, penghulunya adalah tugas pokok fungsinya sebagai memverifikasi berkas data, syarat kelengkapan data, dan sebagainya. Nanti ketika is okay, valid, tidak ada kekurangan, maka bisa langsung didaftarkan. Dan lain-lain yang apabila memang misalkan menyangkut kebijakan kepala KUA, nanti Pak Apen pun sendiri yang akan langsung bilang ke saya. Hanya saja mungkin Pak Amil ketika nanti datang ke KUA, nggak usah nunggu saya, ketika saya ada, sekalipun saya ada, silakan barangkali bisa daftar hal itu melalui pendaftaran, dan sebelum pendaftaran ke Bune, Bapak Amil bisa memverifikasi berkas itu lewat Pak Apen. Ya. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga untuk masalah ini Pak ya. Jadi nah ini saya Pak kemarin Pak sangat terinspirasi dengan ada jadwal perdana menikahkan di Desa Belembu. Ini Pak, saya ketika berkali-kali pindah KUA dari Tambak Dahan saya 5 tahun. Ketika dari Tambak Dahan 5 tahun ke Kabupaten Gaden 3 tahun, ke Cipendei 1 tahun, ke Cibogo kurang lebih 3 tahun,
ke KUA Cigambil 3 tahun, ke KUA Ciater 3 tahun. Setelah saya amati, mohon maaf sekali, ini mah Pak, barangkali tadi. Jika nanti hadir, baik itu dia hadir oleh kepala KUA maupun penghulu, Bapak Amir saya minta di semua tingkat desa agar bisa mengemas apabila ada kader, apabila ada kader rek nasihat berkat kanggo penghulu atau nabi kepala KUA dihungkeun tadi teh dikemas dalam bentuk kemasan kardus yang sopan. Abi kamari masyaallah salami di Ciater masyaallah tak terlepas bingkisannya berkatnya dalamnya istimewa sederhana sangat sederhana teu langkung kadeudeut rek aya rek teu nya syukur-syukur aya bila mana aya teh apa tak kadeudeut tak loyana kemas dalam bentuk kardus rek teu sinanaon we itu paribasana. Abi kamari bahasa Pak Ujang Pak Mudin aya jadwal menikahkan di salah satu desa. Ketika beliau mendapat berkat diantarkeun diwiwing bari disanggakeun ka penghulu. Naon eta teh? Ya penghulu cerita jeung berkat dipalastikan warna modas katingali ranginang jeung opahna Pak. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak eta teh aurat Pak. Aurat. Lamun misalkan mungkin di lobby ya maksudnya aya kadeung teh mah da ieu memang gratifikasi tapi tadi andai kan misalkan sodako teh mah lupa cenah di urang mah yang masihan jadi kan yang masihan kadeung taku panggil teh wayah nanti ayeuna mah sadaya desa teh cik wali pos tadi teh gitu kan bila mana aya kadeung teh mah gitu kan dikemas dalam bentuk yang sopan gitu. Maka duana Pak tadi diliput di mana ya? Di RTUJ iya aktivitas ada disortin deui ya bila aya seperti bosna hal-hal yang tidak begitu berkenan. Yang kedua yang kami sampaikan juga tentang tadi ya Pak lain tempat lain kebijakan. Saya bukan berarti membanding-bandingkan Pak, tapi tadilah yang sekiranya baik kita pertahankan dan kita terapkan. Setuju Pak Ma'awi Pak? Yang sekiranya tidak baik nggak usah diambil Pak. Jadi sudah disampaikan Pak itu rubina mudah-mudahan dia hal terbaik anu memang layak disampaikan di dunia gitu. Misalnya jangan Pak kanggo misalkan ayeuna di zaman kepemimpinan Abi Kapayuna bila mana memang misalkan di saat di luar jam kerja boleh terkoyong satu minggu misalkan kedatangan Pak Amir kalau kadang nenek berkas hutan di bunting itu nyawa waktu supaya pasal Pak dia berkas ayo we kadang di negara Astina Pak Amir mereka mana arek kabang-bangan rek naon rek daftar kawin astagfirullahaladzim teu geura atuh satu minggu malam minggu misalkan detik-detik zaman Nabi mah aya semua pendaftaran yang berhubungan dengan kedinasan selesaikan kerjakan dari mulai hari Senin sampai Jumat bisa jam kerja. Jadi kalau sudah datang ke rumah itu sudah beda lagi itu, sudah pribadi. Mau bari jeung aya ke kantor tandingan macam kantor kawat tandingan di mana bukan ada di imah dalam karena kade. Namun misalkan ayah sudah gitu jangan segan-segan laporkan ke saya. Ya. Tapi Aldi yakin saya Pak Abdi dia masa roleh. Ya ayah udah gitu. Iya mau di negara Astina Pak. Di belah itu ke ayah orang mah coba bosa. Ono Pak Abdi nama soleh pisan. Wah ayah. wow mal aya Wah ya alhamdulillah. Banyak. Mohon. Mungkin di zaman Abi mah insya Allah sadayana diperdayakan dari mulai staf pelaksana yang menerima pendaftaran Pak Penghulu yang memang sebagai tugas pokok fungsinya salah satunya di samping menghadir dan mencatat peristiwa nikah pun juga beliau adalah juga memverifikasi dan memvalidasi berkas yang akan diajukan dan akan didaftarkan. Yang ketiga dan terakhir itu saja Pak Amin mudah-mudahan sehat selalu Allah bermuafiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas paparan dan arahan dari Kepala Enggang, Bapak Pipin, yang luar biasa. Tapi saya yakin tidak ada suami yang hebat dan pintar kalau di belakangnya tidak ada istri yang luar biasa. Tepuk tangan Pak. Itu yang dorongnya. Iya.
Tidak mungkin suami itu berhasil dan mungkin itu di belakangnya ada istri yang hebat, dan kita doakan mudah-mudahan rezeki sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tadi sambutan paparan sudah dipaparkan dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita sambil menunggu Pak Rosidin dan makan siang. Baik, kita diskusi apa tentang keluhan Pak Amin nanti ke depan. Untuk pamitan ada Pak Kepala. Tapi ya saya kemudian sama.